Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pijar dari inspires.com. Pada video kali ini akan saya coba tunjukkan gimana caranya membuat sebuah konten dinamis pada post dan attachment berdasarkan template yang aktif pada plugin Magic WordPress. Oke, langsung aja saya tunjukkan. Di sini saya sudah posting udah ada beberapa post. Nah, di sini nggak saya set kontennya kosong nih, hanya muncul tag kayak gini aja. Nah, saya mau masukin konten berdasarkan template yang aktif. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini post ada di dalam campaign living room. Nah, di living room ini konten post template mana yang aktif. Nah, ini post simple misalkan ya. Kan saya coba tunjukkan seperti ini. Jadi pertama kita buka terlebih dahulu file, bisa juga lewat sini appearance, editor. Kemudian nah, untuk ngedit konten postnya, berarti kita bukanya single.php. Kita cari single.php. Nah, ini single post itu artinya buat ngehandle halaman postnya. Ini halaman post. Nah, kemudian cari the content. Pertama cari aja yang while have postnya. While have post, nah ini while have post, kemudian cari the content. Nah, kalau nggak ada, kondisinya kan di sini setelah while have post itu ada fungsi get template path. Nah, seperti ini, content single. Nah, berarti ini memanggil file lain, yaitu content strip belakangnya apa single. Berarti content strip single.php. Makanya kita buka content .single content.single. .php. Nah, ini baru kita cari the content, Ctrl F, the content. Oh, nggak ada. Nah, biar enak saya buka via notepad aja ya. Di sini kurang jelas kalau saya baca lewat editornya WordPress. Saya buka via ini aja, Docs, WordPress wp3, content, themes, content single. Ini. Nah, saya buka. Kemudian ternyata fungsi ktz, fungsi the content itu di replace pakai ktz content oleh themesnya ini dari CentOS. Jadi kita coba rubah ini aja. Buat membuktikan saya coba-coba aja dulu. Nah, ktz content ini saya rubah menjadi string lain, misalkan saya rubah biar gede pakai H2 aja ya. 2 testing. Nah, seperti ini. Nah, ini kata testing ini muncul nggak di sini? Kalau muncul berarti benar. Nah, ini kan berarti benar kan di sini nanti naruhnya. Oke. Nah, saya udah bikin contekan di sini. Ini yang untuk konten singlenya, kita tinggal copy aja. Taruh di
dan single ini. Nah, di sini kita replace yang tadi KTZ kontennya. Nah, seperti ini. Kalau mau rapi bisa disesuaikan. Nah, seperti ini. Oke, kita Ctrl S dan coba lihat. Nah, kan nongol kontennya. Nah, saat kita edit template-nya, kita edit template-nya. Kita edit template-nya, otomatis nanti di sini akan langsung menyesuaikan setelah kita edit tanpa perlu update kontennya. Nah, kalau nggak percaya saya coba. Nah, cuma nyampe sini aja. Tuh kan, yang tadi kontennya hilang. Saya paste lagi. Oke. Kok lemot? Oke, tuh kan. Sesuaikan lagi. Nah, seperti itu. Ini untuk halaman postnya. Nah, kalau biasanya saya itu ini kan menampilkan banyak tag ya. Nah, satu post saya biasanya bikin antara 20-an tag atau 20-an tag, tapi kalau kayak gini kelihatannya kurang bagus ya dilihat. Bisa dihapus. Ini mendingan nggak usah pakai, tapi kadang saya pakai cuma di apa namanya, dikurangin tampilannya, jadi saya ngedit fungsinya buat ngurangin yang muncul. Masih bukan ini, ini kayaknya. Yups. Nah, seperti ini. Mendingan saya hilangin aja daripada nongol kebanyakan. Itu untuk konten postnya. Nah, sedangkan untuk konten di attachmentnya, kita buka file yang handle attachment. Nah, biasanya attachment.php atau image.php. Cari aja yang ada di situ apa. Nah, di sini kebetulan yang ada adalah attachment. Nah, kita buka attachment.php. Kita lihat dulu kondisi sekarangnya. Nah, seperti ini. Nah, ini auto description ya dari Times-nya buat nampilin deskripsi tabel seperti ini. Kita bisa editnya di ini konten munculnya di sini. Di sini ya description-nya. Kita bisa hapus saja ini. TR ini kita hapus biar nggak munculin deskripsi. Kemudian saya masukkan ini, mau naruhnya di mana? Misalkan mau naruh di atas ini atau di bawah. Saya coba taruh di bawahnya aja, di bawah tabelnya. Berarti saya naruhnya di sini, di bawah tabel. Mau biar kelihatan rapih aja. Nah, seperti ini. Oke, saya reload. Nah, itu kan munculin sesuai attachment template-nya. Yang ini namanya salah, saya ngasih namanya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita hapus bagian ini, maaf, Ctrl X biar bisa dibalikin. Save changes.
maka ini juga akan hilang paragraf yang kedua. Kok lemot padahal localhost. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Bisa disesuaikan lagi, saya balikin lagi aja yang tadi. Oke, tuh kan. Ini bisa sesuaikan tempatnya, tinggal coba-coba aja. Intinya itu naruhnya setelah while have post. Kalau untuk halaman post itu adanya di single.php, cari while have post, terus kemudian setelah while have post dan sebelum end while, nah, sebelum end while cari. Kalau misalkan ada fungsi getTemplate path, itu artinya memanggil file lain, cari aja, kemudian sesuaikan penempatannya. Untuk halaman attachment itu adanya di attachment.php atau image.php. Nah, kalau nggak ada file attachment atau image.php, biasanya juga ada di single juga, ada di single.php. Cari aja fungsi namanya itu, cari aja fungsi kodenya seperti ini, if is attachment. Nah, seperti ini. Kalau misalkan nggak ada file itu ya, nggak ada file attachment atau image.php, cari aja fungsi yang seperti ini, if is attachment. Nah, dicari di bawahnya yang, nah di situ biasanya ada content atau fungsi yang serupa. Kadang itu beda theme, itu beda-beda struktur file atau fungsinya, misalkan sesuai programmernya masing-masing. Makanya kita seenggaknya tahu basicnya lah. Kalau post itu adanya di single.php, kalau attachment itu attachment atau image.php. Attachment itu masuknya sebenarnya masih single, cuma single di bawahnya anaknya. Nah, single post itu parentnya, attachment itu anaknya. Jika nggak ada attachment atau image, cari aja di single.php yang fungsi seperti ini. Oh, gitu aja. Untuk ini contekannya nanti saya upload di deskripsi, ada di deskripsi, tinggal dilihat deskripsi video. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.